Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Satyagama, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 5. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dari jurnal yang telah saya rangkum yang berjudul Kompetisi dan Inovasi di Indonesia, Bukti Empiris dari Industri Manufaktur, yang ditulis oleh Muhammad Adi Rahmaida dan Andi Fahmi Lubis, yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2019. Langsung saja, sejak dahulu terdapat perbedaan pendapat yang intensif mengenai dampak kompetisi terhadap inovasi. Perbedaan ini berasal dari dua pandangan klasik yang bertentangan, antara negatif Schumpeter Effect dengan positif Arrow Effect. Schumpeter pada tahun 1942 berpendapat bahwa kompetisi yang lebih tinggi akan mengurangi inovasi. Sedangkan Arrow pada tahun 1962 berpendapat bahwa kompetisi akan mendorong adanya inovasi. Bukti empiris yang ada mendukung kedua penelitian tersebut, bahwa kompetisi akan memberikan dampak negatif atau positif terhadap inovasi. Horowitz 1962, Mansfield 1963, Hamburg 1964, dan Kraft 1989 mendukung pandangan Schumpeter. Sedangkan Gierowski, Nickel, dan Blundell et al. Pada 1999 mendukung pandangan Arrow. Setelah perdebatan panjang dan komprehensif antara pandangan Schumpeter dan Arrow, Aghion et al. Pada tahun 2005 merekonsiliasi teori Schumpeter dengan bukti terbaru, membangun kerangka teori dan menguji secara empiris hubungan intervalue antara kompetisi dan inovasi. Selain itu, Aghion et al. Pada tahun 2005 juga berpendapat bahwa kesenjangan teknologi pada suatu industri akan meningkat seiring meningkatnya kompetisi. Aghion et al. Pada tahun 2005 membangun teori ini dan menguji secara empiris untuk mendukung kerangka teori intervalue yang dibangun. Hal ini berarti bahwa kompetisi akan memengaruhi inovasi yang tergantung dari penyebaran teknologi. Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji hubungan intervalue antara kompetisi dan inovasi sejak Aghion et al. Pada tahun 2005. Peneliti tersebut antara lain Tingval dan Podal pada tahun 2006, Brouwer dan Van der Waal pada tahun 2010, Tingval dan Karpati pada tahun 2011, Berube et al. Pada tahun 2012, Peroni dan Ferreira pada tahun 2012, Polder dan Veldhuizen pada tahun 2012, Ashkenazi et al. Pada tahun 2013, Hasmi pada tahun 2013, Alvarez dan Campuzano pada tahun 2014. Hasil yang didapat tidak seluruhnya dapat mendukung hubungan intervalue. Antara lain, Peroni dan Ferreira pada tahun 2012 mendapatkan hubungan U, sementara Hasmi pada tahun 2013 dan Alvarez serta Campuzano pada tahun 2014 mendapatkan hubungan negatif. Hasil berbeda juga didapatkan ketika menggunakan pengukuran indikator. Kompetisi berbeda antara price cost margin atau VCM dan profit elasticity atau PE, yaitu Berube et al. Pada tahun 2012 dan Polder serta Veldhuizen pada tahun 2012 mendapatkan hasil positif dengan VCM dan intervalue dengan PE. Bond et al. Pada tahun 2005, 2007, dan 2013 menggunakan istilah relatif positif atau profit elasticity yang kita sebut PE untuk penelitian empiris yang mengukur kompetisi pada industri secara umum. PE mengukur presentasi penurunan laba terhadap presentasi kenaikan biaya marginal atau marginal cost. Peningkatan biaya akan menurunkan laba perusahaan. Namun, pada pasar yang lebih kompetitif, presentasi peningkatan biaya dalam jumlah sama akan menyebabkan penurunan laba yang lebih besar. Intuisi yang mendasari adanya pada pasar yang lebih kompetitif, yang mana perusahaan-perusahaan yang tidak efisien akan dihukum lebih kejam dalam hal keuntungannya. Pada pasar dengan kompetisi tinggi, PE akan bernilai semakin tinggi. Pengukuran inovasi di Indonesia memiliki keterbatasan.
Data inovasi yang ada hanya berupa R&D expenditure pada 6 tahun, yaitu 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, dan 2006. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan indikator kompetisi PE dan inovasi berupa R&D expenditure untuk level perusahaan pada suatu negara terdapat pada penelitian Tingval dan Karpati pada tahun 2011. Berube et al. Pada tahun 2012, Polder dan Veluzen pada tahun 2012, dan Peroni dan Ferreira pada tahun 2012. Penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk menguji interface U sesuai dengan kerangka Agion et al. Pada tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian empiris mengenai kompetisi dan inovasi masih terdapat pada perbedaan literatur yang ada dan sampai saat ini belum ada pada industri manufaktur Indonesia. Pengukuran indikator kompetisi dengan menggunakan PE yang telah dibuktikan oleh Bond pada tahun 2004 dan 2008 merupakan intensitas kompetisi yang monoton dan dapat menggunakan data yang sama dengan PCM. Tinjauan literatur. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang berasal dari Agion et al. Pada tahun 2005. Model Agion et al. Membangun kerangka teori untuk hubungan interface U antara kompetisi dan inovasi. Agion et al. Membangun kerangka teori dan asumsi perusahaan duopoli yang memproduksi barang sama dengan menggunakan tenaga kerja sebagai satu-satunya input dan menggunakan tingkat upah yang diberikan. Keadaan industri ditandai dengan adanya teknologi pemimpin atau leader dan gap teknologi dari perusahaan leader kepada perusahaan yang tertinggal atau follower atau laggard. Metode empiris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Agion et al. Berpendapat bahwa kompetisi akan mempengaruhi inovasi yang tergantung dari penyebaran teknologi. Prediksi ini diuji dengan model empiris kompetisi dengan penyebaran teknologi terhadap inovasi untuk hubungan interface U pada level perusahaan. Model empiris yang digunakan oleh Berube et al., Peroni dan Ferreira, Polder dan Veldhuizen dengan kerangka yang berasal dari Agion et al. Pada tahun 2005. Salah satu permasalahan utama dari penelitian ini adalah endogeneity yang dapat menyebabkan hasil bias pada regresi seperti yang dijelaskan Agion et al. Endogeneity dapat terjadi karena adanya omitted variabel dan hubungan simultan. Hubungan simultan yang terjadi yaitu kompetisi dapat mempengaruhi perilaku perusahaan yang melakukan inovasi. Namun di sisi lain, perusahaan yang melakukan inovasi dapat mempengaruhi kompetisi di suatu industri. Endogeneity merupakan kelemahan pada penelitian yang belum dapat diselesaikan. Data dan isu pengukuran. Data perusahaan yang akan digunakan berasal dari data industri besar sedang Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Data inovasi memiliki keterbatasan dan hanya tersedia RN expenditure pada 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, dan 2006. Penelitian ini akan menggunakan data pada tahun ketika R&D expenditure tersedia. Data tahun 1995, 1996, dan 1997 menggunakan klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI. 1990 yang mengacu pada International Standard Industrial Classification atau ISIC, revisi 2. Sedangkan data tahun 1999 dan 2000 menggunakan KLUI 1997. Dan data tahun 2006 menggunakan klasifikasi baku lapang usaha Indonesia atau KBLI. 2005 yang mengacu ISIC, revisi 3. Data tersebut dilakukan korespondensi yang mengacu ke KLBI 2005 yang setara dengan standar ISIC revisi 3 dengan menggunakan tabel korespondensi yang berasal dari BPS. Inovasi. Pengukuran inovasi umumnya menggunakan R&D, expenditure, dan paten. Penelitian dari Agion et al. Pada tahun 2005
menggunakan paten sebagai inovasi. Penelitian ini menggunakan R&D Expenditure sebagai inovasi karena keterbatasan data di Indonesia yang hanya memiliki data tersebut di BPS. R&D Expenditure ini juga digunakan oleh Berube et al. Pada tahun 2012, Peroni dan Ferreira pada tahun 2012, dan Polder dan Veldhuizen pada tahun 2012 dalam penelitiannya untuk menguji interface U dari Agion et al. Pada tahun 2005. Kompetisi. Pengukuran indikator kompetisi atau COMP menggunakan PE yang dipopulerkan oleh Born et al. Pada tahun 2005, 2007, dan 2013 yang juga digunakan oleh Berube et al. Pada tahun 2012. Peroni dan Ferreira 2012, Polder dan Veldhuizen pada tahun 2012 dengan menambahkan variabel kontrol ukuran perusahaan berupa tenaga kerja atau L. PE mengukur persentase penurunan laba terhadap persentase kenaikan biaya marginal atau marginal cost. Peningkatan biaya yang akan menurunkan laba perusahaan pada pasar yang lebih kompetitif. Persentase peningkatan biaya dalam jumlah sama akan menyebabkan penurunan laba yang lebih besar. Pada pasar dengan kompetisi tinggi, PE akan bernilai semakin tinggi. Teknologi spread. Penyebaran teknologi diukur dengan mengestimasi nilai total factory productivity atau TFP dengan menggunakan solo residual yang didapatkan dari residual fungsi produksi. Hal ini berbeda dengan Berube et al. Pada tahun 2012, Polder dan Veldhuizen pada tahun 2012 yang menggunakan rasio TFP yang berasal dari Jorgenson dan Krilises pada tahun 1967. Kelemahan dari penggunaan rasio TFP yaitu nilai TFP rendah sehingga tidak menggambarkan perusahaan yang sedang berteknologi tinggi, namun hanya berupa rasio output terhadap input. Ukuran perusahaan. Variabel kontrol ukuran perusahaan atau firm size yang digunakan berupa log natural, total tenaga kerja. Variabel ini digunakan Berube et al. Pada tahun 2012, Peroni dan Ferreira pada tahun 2012, Polder dan Veldhuizen pada tahun 2012, serta Alves dan Campuzano pada tahun 2014. Hubungan positif antara ukuran perusahaan dan R&D diharapkan pada penelitian ini. Skumter pada tahun 1942 berpendapat bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi inovasi dan menunjukkan perbedaan kualitatif antara inovasi yang dilakukan oleh perusahaan kecil yang tidak mempunyai aktivitas R&D yang formal dan perusahaan besar yang mempunyai aktivitas R&D yang formal. Perusahaan besar memiliki stabilitas dan biaya yang cukup berinvestasi dalam R&D yang beresiko. Selain itu, penjualan besar yang didapatkan akan membuat adanya R&D yang lebih besar karena biaya tetap yang timbul dari investasi R&D dapat dikembalikan dengan cepat dengan penjualan yang besar. Umur perusahaan. Variabel kontrol umur perusahaan atau age diukur dengan log natural lamanya perusahaan beroperasi yang dimulai dari tahun perusahaan berproduksi komersial. Variabel ini digunakan oleh Alvarez dan Campuzano pada tahun 2014. Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara umur perusahaan dengan R&D. Hubungan antara umur perusahaan dengan R&D memiliki dua kemungkinan yang terjadi. Perusahaan yang lebih tua mempunyai pengalaman mengadopsi teknologi baru dan mengubah proses produksi. Kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih muda karena teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Di sisi lain, perusahaan yang lebih tua pada suatu sisi tradisional daripada perusahaan yang lebih muda, sehingga cenderung tidak mengadopsi teknologi baru dan tidak mengubah proses produksinya. Perusahaan ekspor. Variabel kontrol perusahaan ekspor diukur dengan variabel dummy dengan nilai 1 yang jika melakukan ekspor dengan nilai 0. Jika sebaliknya, variabel digunakan oleh Kuncoro 2012 untuk merepresentasikan globalisasi. Kuncoro menggunakan variabel dummy untuk perusahaan yang melakukan ekspor bernilai 1. Jika perusahaan melakukan ekspor minimal 2% dari hasil produksinya
dan bernilai 0 jika sebaliknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dummy untuk perusahaan yang melakukan ekspor bernilai 1 dan tidak melakukan ekspor bernilai 0. Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan positif antara perusahaan yang melakukan ekspor dengan R&D. Perusahaan asing. Variabel kontrol perusahaan asing diukur dengan variabel dummy yang bernilai 1 jika perusahaan tersebut memiliki asing dan bernilai 0 jika sebaliknya. Variabel ini digunakan oleh Kuncoro untuk mempresentasikan globalisasi. Kuncoro menggunakan definisi variabel dummy perusahaan asing bernilai 1 jika kepemilikan saham asing minimal 10% dan bernilai 0 jika sebaliknya. Pendekatan ini berdasarkan salah satu data kuesioner yang ada di BPS. Pendekatan ini yang akan dicoba digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan positif antara perusahaan asing dengan R&D. Klasifikasi intensi teknologi. Variabel kontrol klasifikasi intensi teknologi pada industri dapat menjelaskan pola perusahaan melakukan inovasi. Penelitian ini menggunakan klasifikasi intensitas teknologi yang berasal dari Hadzi-Kronologu pada tahun 1997 yang digunakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD. Di revisi OECD untuk ICIC revisi 3 pada tahun 2011 dan digunakan oleh Peroni dan Ferreira pada tahun 2012. Klasifikasi intensitas teknologi dapat dilihat pada lampiran tabel B1 yang mungkin di sini tidak saya perlihatkan terlebih dahulu. Hasil dan analisis. Statistik deskriptif. Kompetisi di Indonesia berada pada nilai PE dalam range 1,0958 sampai dengan 8,1298 di tahun yang dianalisis. Nilai 1,958 merupakan industri logam dasar, besi dan baja KBLI 271 yang memiliki kompetisi terendah di Indonesia. Sedangkan nilai 8,1298 merupakan industri barang-barang dari asbes KBLI 266 yang memiliki kompetisi tertinggi di Indonesia. Nilai rata-rata kompetisi di Indonesia berada pada kisaran 3,2198. Ini berarti secara umum kompetisi di Indonesia pada tahun yang dianalisis berada pada nilai yang cukup rendah. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah penyebaran teknologi yang ada pada industri. Nilai penyebaran teknologi industri berada pada nilai 0 sampai 1, yang berarti jika mendekati 1, berarti teknologi akan semakin berada untuk perusahaan pada industri tersebut. Hasil empiris. Hasil uji terlihat pada koefisien dari kompetisi, mempunyai nilai positif dan signifikan. Ini berarti semakin tinggi kompetisi dihubungkan dengan semakin tinggi perusahaan melakukan R&D. Namun interaksi antara kompetisi dan penyebaran teknologi akan mempengaruhi perusahaan melakukan R&D. Hasil uji untuk variabel kontrol antara lain ukuran perusahaan atau firm size dengan menggunakan log natural tenaga kerja memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap R&D. Ini berarti perusahaan besar cenderung memiliki R&D formal seperti yang dijelaskan Schumpeter pada tahun 1942. Log natural umur perusahaan atau age mendapatkan hasil negatif dan signifikan terhadap R&D. Ini berarti bahwa perusahaan berproduksi lebih lama di Indonesia cenderung untuk tidak mengubah proses produksi dan tertinggal dalam mengadopsi teknologi baru. Perusahaan ekspor memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap R&D. Dan kesimpulannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara kompetisi dan inovasi di Indonesia dengan menggunakan data level perusahaan industri besar sedang manufaktur. Literatur dari Agion et al. Pada tahun 2005 memprediksi hubungan intervalue antara kompetisi dan inovasi. Keterbatasan data pada inovasi di Indonesia mengharuskan penggunaan R&D expenditure pada data tahun yang tersedia. Pengukuran kompetisi dilakukan dengan menggunakan profil elastis atau PE yang dipopulerkan oleh Bund pada tahun 2008.
Model yang digunakan untuk menguji interpret U, Agion et al. Menggunakan efek dari perubahan kompetisi dan inovasi yang bergantung kepada penyebaran teknologi pada industri. Bukti empiris di Indonesia menunjukkan hubungan antara kompetisi dan inovasi merupakan interpret U dengan titik optimal untuk perubahan interpret U sangat rendah sebesar 0,06 menggunakan panel Tobit. Hal ini berarti hanya sedikit sekali industri yang dapat meningkatkan inovasi ketika kompetisi meningkat dan hampir seluruh industri pada tahun yang dianalisis akan mengurangi inovasi kompetisi meningkat. Hasil yang konsisten berupa interpret juga didapatkan ketika menggunakan Tobit, FE, dan Pulse, serta dengan menggunakan kompetisi kuadrat. Salah satu kelemahan penelitian ini yaitu permasalahan endogeneity yang belum dapat terselesaikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.